Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Syafa Syaharoh Qurratu Aini, program studi pendidikan agama Islam semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan beberapa ulasan materi pembelajaran agama Islam di sekolah maupun madrasah. Berikut videonya. Nah, pada pembelajaran agama Islam baik di sekolah maupun madrasah ini kami telah diajarkan banyak hal terkait teori belajar, konsep belajar, filosofi dasar pembelajaran, baik metode-metode apa yang perlu diterapkan, strategi beserta klasifikasi pembelajaran hingga sampailah pada evaluasi pembelajaran. Dan berikut beberapa ulasan terkait materi-materi yang telah dipelajari. Yang pertama ini ada belajar. Belajar ini suatu proses memahami yang mana di dalamnya terdapat beberapa pemahaman. Nah, dari belajar ini kita banyak mendapatkan pengetahuan yang didapat, bahkan sampai mengubah suatu potensi kita dalam berinteraksi pada setiap lingkup. Dari belajar ini dapat mendorong kita sebagai pelajar untuk terus belajar, untuk mendorong dan mendukung peserta didik dalam memahami sebuah materi, bertambahnya kapasitas belajar yang lebih banyak dalam waktu yang sangat minimal. Sedangkan pembelajaran ini suatu bentuk proses belajar dan mengajar yang mana dijadikan satu lingkup untuk memahami suatu ilmu pengetahuan. Dalam hal ini tidak hanya sosok pengajar saja. Nah, berdasarkan beberapa pendapat dari buku teori pembelajaran dapat dipahami bahwa jenis-jenis belajar secara garis besar diantaranya itu ada belajar afektif, yang mana belajar ini sistem belajar yang langsung penuh dengan penghayatan, dikarenakan dalam hal ini menuju pada minat, sikap, konsep diri setiap siswa per individualnya. Kemudian ada belajar kognitif. Nah, belajar ini proses belajar yang menghubungkan langsung suatu informasi dan ide-ide untuk memaksimalkan potensi. Yang selanjutnya ada belajar psikomotor, yang mana suatu proses belajar ini yang tertunjuk pada kemampuan diantaranya untuk meniru, menerapkan, memantapkan, dan merangkai. Dan selanjutnya membahas seputar teori-teori belajar dan penerapannya. Nah, pada hal ini terdapat teori preskriptif dan deskriptif, yang mana tidak hanya itu saja, melainkan di bab ini selanjutnya yang telah saya pelajari ini terdapat teori belajar behavioristik, kognitivistik, humanistik, konstruktivistik, yang mana pada teori pembelajaran ini, pada teori preskriptif ini hakikatnya itu lebih menghubungkan antara hal yang ada sekarang dan bagaimana menghasilkan hal tersebut. Nah, pada teori preskriptif ini memiliki tujuan, yang mana tujuannya ini menetapkan bagaimana metode pembelajaran yang optimal. Sedangkan teori belajar, teori deskriptif lebih menjelaskan dengan pasti apa yang menjadi, dan tujuan utama dari teori ini lebih menjelaskan pada proses belajar. Namun teori pembelajaran ini hanya mampu membimbing apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan hal tersebut. Teori belajar ini tidak memiliki urusan dengan metode pembelajaran, akan tetapi pada teori pembelajaran ini yang sudah tentu memiliki keterkaitan yang erat. Yang pertama ada teori belajar behavioristik. Nah, teori ini lebih menyatakan bahwa suatu bentuk perubahan tingkah laku siswa yang mana disebabkan oleh interaksi antara stimulus dan respon. Dan yang kedua ada teori belajar kognitivistik. Nah, pada teori ini lebih berfokus pada pemikiran atau kognisi, dan juga lebih mendorong siswa untuk memikirkan suatu pikiran yang terfokus pada itu sendiri. Hal ini menjadikan siswa untuk lebih bisa dalam membuka konsep atau subjek yang sedang mereka perjuangkan. Nah, hal ini pada intinya lebih mengedepankan pada proses belajarnya daripada hasil yang diperoleh dari belajar. Dan menurut Robert M. Gaines, teori belajar kognitivistik ini teori belajar yang lebih berperan pada setiap pola pikir manusia. Nah, bahwasannya dalam daya tangkap informasi yang didapat pasti itu berbeda-beda. Sedangkan menurut James Brett mengungkapkan bahwasannya teori kognitivistik ini
proses belajar yang memiliki tiga tahapan proses, yakni ada asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Dan hal ini guru perlu memerhatikan tahapan proses kognitif yang terjadi pada setiap siswanya. Yang terakhir, yang ketiga ini teori humanistik. Nah, teori ini dalam dunia pendidikan pembelajaran itu lebih mengedepankan pada perkembangan positif yang hanya berpacu pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Nah, hal ini lebih mementingkan isi karena teori humanistik ini berhubungan erat dengan emosi, perasaan, dan komunikasi. Sehingga dengan ketiga komponen tadi, teori ini lebih berusaha memfokuskan pada pembentukan sosok pribadi yang positif. Nah, secara umum inti dari teori humanistik ini bagaimana caranya kita memanusiakan manusia. Nah, di mana seorang individu itu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didiknya secara penuh. Dan hal ini bersifat abstrak dari ketiga teori tadi, ada behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik. Dan teori belajar konstruktivistik ini teori belajar yang membangun kegiatan dan mengedepankan sesuatu yang telah dipelajari pada peserta didik. Nah, teori ini mengajarkan kita sesuatu yang akan mendatang saja, melainkan juga kembali mengulas pembelajaran yang lebih, dan hal ini membangun basic pengetahuan pada siswa. Penjelasan mengenai model dan pendekatan belajar. Nah, model dan pendekatan ini sangatlah penting dan berpengaruh pada hasil belajar. Sebelum itu, saya akan bahas model pembelajaran ini. Nah, model pembelajaran ini ialah suatu konsep yang mana di konsep itu ada gagasan dalam suatu perencanaan pada lingkup belajar. Nah, hal ini juga menjadi pedoman bagi para sosok pendidik atau guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dengan beragamnya model pembelajaran ini, sehingga mempermudah siswa untuk berempati pada setiap kegiatan belajar mengajar. Dan sudah sangat banyak beberapa jenis model pembelajaran yang telah diterapkan oleh para pendidik. Nah, diantaranya ada model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Nah, pada model pembelajaran ini, sistem yang diterapkan itu ialah bersistem mandiri, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya secara sendiri, menumbuhkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, serta meningkatkan rasa kepercayaan diri sendiri. Nah, yang kedua ada model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Nah, model ini lebih mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan antara siswa satu dengan siswa lainnya dalam suatu pembelajaran. Nah, yang ketiga ada model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Nah, model ini mengatur suatu konsepsi yang membantu guru dalam proses pembelajaran dengan mengaitkan antara akademis dan konteks dari kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, proses pembelajaran ini lebih mendorong pada pencapaian kompetensi siswa, baik dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta membentuk kreativitas. Dan juga ada model pembelajaran inquiry. Nah, model ini lebih menekankan pada pemahaman pengalaman belajar siswa yang mendorong siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip. Kemudian penjelasan selanjutnya terkait strategi. Nah, strategi belajar ini mengacu pada perilaku dan proses berpikir yang digunakan serta mempengaruhi apa yang dipelajari. Strategi pembelajaran ini ialah tindakan melaksanakan rencana dengan menggunakan beberapa variabel seperti tujuan, bahan, metode, dan alat serta evaluasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pendidik. Nah, beberapa komponen strategi pembelajaran diantaranya yang pertama ada kegiatan pembelajaran pendahuluan, yang kedua ada penyampaian informasi, yang ketiga ada bentuk partisipasi siswa, yang keempat ada tes, dan terakhir kegiatan lanjutan yang masih berkaitan dengan tes. Nah, bisa dilihat dari strategi pembelajaran tadi, yakni dibagi menjadi dua, ada induktif dan deduktif. Strategi pembelajaran ini sifatnya konstekstual, yang pada hakikatnya hal ini dapat mengimplementasikan dengan bentuk metode pembelajaran yang nyata.
Adapun beberapa jenis-jenis strategi pembelajaran, salah satu diantaranya ada strategi pembelajaran ekspositori. Dalam hal ini lebih menekankan pada penyampaian materi saja. Dan yang kedua ada strategi pembelajaran inquiry. Strategi ini yang membentuk rangkaian kegiatan pembelajaran yang berpusat pada pola pikir yang kritis dan analisis. Kemudian penjelasan selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini dapat diartikan sebagai salah satu cara yang digunakan oleh pendidik untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dilanjut terdapat pengklasifikasian strategi pembelajaran. Hal ini sudah diatur sesuai komponen-komponen pada proses pembelajaran. Di antaranya yaitu ada strategi pembelajaran secara langsung. Nah, strategi pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran interaktif, dan strategi pembelajaran mandiri. Belajar melalui suatu pengalaman, dan terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih berbagai metode pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Terhadap kompetensi siswa berbagai karakteristik, bahan pelajaran atau materi pelajaran. Waktu yang mana digunakan untuk metode pelajaran. Yang kedua ada faktor yang berasal dari siswa itu sendiri. Nah, metode pembelajaran ini yang dapat dipilih dari konsep strategi pembelajaran diantaranya ada metode ceramah, metode diskusi, metode kelompok, metode demonstrasi, metode simulasi, dan metode pengalaman, lapangan, mind mapping, drama, dan lain sebagainya. Digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Di antaranya ada metode konvensional atau metode ceramah. Nah, metode pengajaran ini dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Nah, akan tetapi metode ini perlu menambahkan sumber-sumber rujukan informasi yang belum diketahui oleh siswa. Dan yang selanjutnya ada metode diskusi. Metode diskusi ini merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya antara siswa satu dengan siswa lainnya dengan belajar memecahkan suatu masalah. Yang selanjutnya, metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi secara kelompok-kelompok masing-masing. Dan selanjutnya ada metode demonstrasi. Nah, metode ini yaitu metode suatu bentuk pengajaran yang memperagakan suatu alat atau bahan sebagai praktikum melalui media bahan pengajaran dengan pokok bahasan atau materi yang sedang dibahas. Yang keempat ini ada metode resitasi. Metode ini merupakan metode mengajar dengan sistem siswa diharuskan membuat resum tentang perangkaian materi yang sudah disampaikan oleh gurunya. Selanjutnya ada metode percobaan. Nah, metode percobaan ini metode pengajaran dengan menggunakan action berupa praktek atau percobaan lab langsung dengan harapan siswa dapat mengembangkan diri dari eksplorasi dari percobaan-percobaan tersebut. Selanjutnya ada metode discovery. Metode ini metode pengajaran modern yang dilakukan dengan cara mengembangkan belajar siswa menjadi lebih aktif, lebih mandiri, dan pemahaman yang lebih baik. Siswa mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri sehingga dapat diingat lebih baik. Strategi ini dinamakan strategi penemuan. Yang selanjutnya ada metode debat. Nah, metode debat ini merupakan metode pembelajaran dengan mengadu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik perorangan maupun kelompok. Agama Islam di sekolah ataupun madrasah ini yang terakhir menjelaskan mengenai evaluasi. Nah, evaluasi ini menjadi pengendaliannya suatu mutu pendidikan agar dari proses pembelajaran menjadi hasil yang maksimal. Evaluasi itu sendiri pembelajaran yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pendidik untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Karena apabila pendidik tidak melakukan evaluasi pembelajaran, sama saja tidak ada perkembangan dalam merancang suatu pembelajaran tersebut. Dan terdapat beberapa jenis evaluasi berdasarkan tujuan yang dibedakan atas 5 jenis evaluasi. Di antaranya ada evaluasi diagnostik. Nah, evaluasi ini evaluasi yang mendorong untuk menelaah pada kelemahan-kelemahan peserta didik beserta faktor-faktor penyebabnya.
Yang kedua ada evaluasi selektif. Evaluasi ini memilah dan memilih siswa sesuai dengan kriteria program yang telah ditentukan. Yang ketiga ini ada evaluasi penempatan. Evaluasi ini evaluasi yang dilakukan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan sesuai karakteristik siswa. Yang keempat ada evaluasi formatif. Nah, evaluasi ini untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran pada peserta didik. Yang kelima ada evaluasi sumatif. Evaluasi yang menentukan hasil dan karya siswa sesuai jenis evaluasi. Dan mungkin itu saja sedikit ulasan beberapa penjelasan pembelajaran agama Islam di sekolah ataupun madrasah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.